Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, kemudian kita lanjutkan dengan ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, lalu kita lanjutkan dengan ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Injil Yohanes pasal pertama ayat pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kita lanjutkan dengan ayat yang ke-9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bahkan bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, Immanuel. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudaraku, berbahagialah kita bukan hanya yang mendengar atau bahkan mungkin menghafal, tetapi merenungkan firman Tuhan, kebenaran Tuhan itu dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jikalau saya boleh bertanya kepada Anda pada saat ini, maka saya akan menanyakan beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, Natal seperti apa yang kita harapkan di masa pandemi ini? Atau mungkin, saudaraku, kita bisa mengatakannya dengan cara yang berbeda. Harapan apa yang kita pohonkan, kita mohonkan kepada Tuhan terjadi di Natal ini? Natal seperti apa yang saudara dan saya harapkan? Harapan seperti apa yang kita miliki di masa Natal ini, khususnya di masa pandemi? Sudah tentu setiap orang memiliki harapan yang berbeda-beda. Mungkin di antara kita ada yang berharap, Tuhan, saya berharap supaya papa saya, mama saya boleh sembuh dari sakit penyakit mereka, dari COVID ini, di masa Natal ini. Sehingga kami boleh berkumpul kembali bersama satu keluarga. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang berpikir, saya mengharapkan supaya Natal ini kondisi ekonomi bisnis saya boleh mulai bangkit lagi. Mungkin di antara kita berpikir bahwa saya berharap melalui Natal ini hubungan kami, suami istri, orang tua dan anak boleh menjadi lebih baik. Apapun harapan kita, tentu setiap kita memiliki harapan yang berbeda-beda. Natal seperti apa yang Anda harapkan di masa pandemi ini? Pertanyaan kedua, saudaraku, saya bertanya kepada Anda, Natal seperti apa yang Allah berikan kepada kita di dalam Yesus Kristus? Natal seperti apa yang Allah berikan, anugerahkan kepada kita di dalam Yesus Kristus yang setiap tahun kita boleh rayakan? Nah, saudaraku, ketika kita menyandingkan dua pertanyaan ini, Natal yang kita harapkan dan Natal yang Allah berikan kepada kita, maka kita melihat ada potensi konflik di sana. Dan potensi konflik antara harapan dan kenyataan akan anugerah Tuhan itu sudah nyata sejak dalam kitab suci, sudah nyata sejak nubuatan itu diberikan. Misalnya, saudaraku, dalam Yesaya pasal 9, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Di sana dikatakan bahwa Allah menjanjikan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
Saudaraku, ada konflik besar di sana. Ketika orang Israel mengharapkan ada raja yang segera menggantikan Raja Ahaz yang baru meninggal, Allah justru memberikan seorang anak. Seorang anak, seorang bayi dilahirkan. Seorang bayi akan lahir. Ketika orang Israel menginginkan kelepasan dari masalah-masalah yang menghimpit mereka saat itu secara instan dan secara lokal, Allah justru menawarkan penyelesaian yang sifatnya kekal. Dan mungkin bukan instan. Allah memberikan penyelesaian sifatnya global. Bukan hanya untuk orang Israel, tetapi untuk seluruh dunia. Dia adalah Raja Damai, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Bagi seluruh orang di dunia. Seluruh umat manusia di dunia. Dan kerajaannya akan kekal sampai selama-lamanya. Nah, saudaraku, ketika orang Israel berharap ada obat atau resep yang manjur atas semua masalah yang mereka hadapi saat itu. Ketika mereka dihimpit oleh kegelapan yang sangat pekat. Mereka dihimpit oleh kesulitan ekonomi, kesulitan politik. Allah justru memberikan dirinya sendiri kepada mereka. Anak manusia, dia adalah Allah yang perkasa. Dia adalah sang anak itu sendiri. Nah, saudaraku, ada konflik di sana. Demikian pula dengan Injil Yohanes. Ketika Rasul Yohanes menuliskan ini kepada orang-orang di abad pertama, saudaraku. Ada konflik besar dan diamati oleh Yohanes sendiri, saudaraku. Saudara perhatikan dalam ayat yang kelima, di sana dikatakan dia adalah terang. Dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak berhasil menguasainya. Artinya kegelapan itu berusaha untuk menangkapnya. Kegelapan berusaha untuk mematikan sang terang itu. Dan memang, saudaraku, selama Tuhan Yesus berada di muka bumi dalam inkarnasinya, dia terus-menerus ditentang. Ketika dia memberitakan terang, kegelapan berusaha menguasainya. Ada konflik di sana. Ayat yang ke-10 dikatakan, saudaraku, bahwa dia datang kepada dunia yang dia sendiri ciptakan, tetapi dunia yang diciptakannya itu tidak mengenalnya. Tidak mau mengenalnya. Saudaraku, kata mengenal di sana menggunakan kata egno. Ya, kata egno. Kata egno ini artinya mengenal, memiliki relasi yang intim dalam pengertian itu. Dunia ini diciptakan oleh dia telah ada di dalam dunia, kata Rasul Yohanes di sini. Tetapi dunia tidak ingin menjalin hubungan intim, karib, akrab dengan sang penciptanya. Bukan pencipta seperti ini yang mereka harapkan. Ayat 11, dia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang milik kepunyaannya itu tidak menerima dia, tidak welcome dia. Saudaraku, ada konflik antara ekspektasi yang diharapkan oleh manusia berdosa dengan apa yang Allah berikan di dalam peringatan Natal ini. Nah, saudaraku, sehingga kita perlu tanyakan sekali lagi. Ketika saudara dan saya memperingati Natal, memperingati kelahiran Sang Mesias, Sang Anak manusia itu datang ke dunia pada hari Natal, pertanyaannya adalah apa yang saudara dan saya sebenarnya sedang rayakan? Apakah kita sebenarnya sedang merayakan apa yang kita harapkan atau kita merayakan apa yang Allah berikan? Apa yang kita harapkan dengan apa yang Allah berikan. Saudaraku, mari kita melihat lebih lanjut, saudaraku, apa artinya? Sang anak manusia itu datang, Kristus, terang, hidup itu datang ke dunia. Saudaraku, Alkitab mengatakan dalam Yohanes pasal 1 ini jelas sekali mengenai siapa Kristus. Kristus di sana pertama-tama dikatakan sebagai firman. Dia adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu mencipta segala sesuatu. Tidak ada segala sesuatu pun yang tercipta tanpa melalui firman. Dan bukan hanya dia adalah pencipta segala sesuatu, tetapi dia juga dikatakan pemberi hidup. Dia adalah hidup. Dia adalah hidup dari segala sesuatu itu. Di dalam dia ada hidup dan hidup ada di dalam dia. Dia ada di dalam hidup. Hidup ada dalam dia, saudaraku, tanpa di dalam kuasa Kristus yang menopang segala sesuatu yang ada. Tidak ada sesuatu pun bisa hadir, ada maupun hidup.
Dia adalah pemberi hidup. Dan bukan hanya itu, secara spesial kepada manusia dikatakan bahwa sang hidup itu, sang pemberi hidup itu adalah terang dari manusia. Saudaraku, di sini ada pergeseran ketika pertama kali Injil Yohanes mengatakan dia adalah Allah pencipta segala sesuatu. Dan sekarang masuk dengan lebih spesifik, dia adalah terang manusia. Artinya apa, saudaraku? Terang manusia ini adalah memberikan kepada kita sebuah kontras. Bahwa manusia yang sudah hidup di dalam dosa, hidup di dalam kegelapan, Allah datang sebagai terang. Dia adalah terang yang bercahaya itu, saudaraku, di dalam kegelapan. Dan bukan hanya itu, dalam ayat yang ke-14 tadi dikatakan bahwa firman, sang pencipta, ya, sang hidup dan sang terang itu menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, saudaraku, di dalam beberapa bagian Alkitab yang lain, Kristus juga dikatakan sebagai anak manusia. Siapakah anak manusia ini? Bukankah saudara dan saya juga adalah anak-anak manusia? Apa bedanya sang anak manusia dengan saudara dan saya sebagai anak manusia? Saudaraku, kata anak manusia ini merujuk kepada nubuatan di dalam Daniel pasal 7 ayat 13. Ketika Daniel melihat sebuah penglihatan, sang anak manusia duduk di atas tahta. Kepadanya diberikan tampuk pemerintahan. Dan semua bangsa di muka bumi ini akan sujud menyembah kepada dia. Yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi pasal yang kedua. Semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, Kristus sendiri mengakuinya dan menyatakan, memproklamasikan, saudaraku, di dalam teks amanat agung. Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, muridkanlah segala bangsa. Dan seterusnya, dan seterusnya. Saudaraku, di sini bahwa sang anak manusia ini adalah sang raja. Raja yang perkasa, dia yang dipakai atau dia yang memberi dirinya dipakai oleh Allah Bapa untuk menguasai segala sesuatu. Dia disebutkan sebagai yang sulung di antara segala sesuatu. Dan jangan lupa, sang anak manusia ini yang dilahirkan sebagai manusia, firman yang menjadi manusia adalah sang Immanuel. Dia diam di antara kita. Saudaraku, kata diam di antara kita dalam ayat yang ke-14, ini merujuk kepada perjanjian lama, Yesaya pasal 7 ayat 14, Yesaya pasal 8 ayat yang ke-5, artinya bahwa dia adalah satu tanda bahwa Allah ada di antara kita. Memang, saudaraku, Kristus ada di dunia ini. Dia telah ada di dunia ini, bahkan dia ada sebelum dunia ini ada. Tetapi apa yang dimaksud dengan Kristus itu datang, saudaraku? Bahwa sang hadir itu hadir. Sang Mesias, sang anak manusia itu datang. Apa artinya, saudara? Saudaraku, kata datang di sini seperti dikatakan di dalam ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dia menjadi manusia, firman itu menjadi manusia datang ke dalam dunia. Apa maksudnya? Bukankah dia adalah Allah yang maha hadir? Bukankah dia ada di mana-mana? Lalu, saudaraku, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-10 dikatakan ia telah ada di dalam dunia. Bagaimana mungkin sesuatu yang telah ada bisa datang? Kalau dia telah ada, dia tidak perlu datang karena dia sudah ada di sana. Tetapi apa yang dimaksud dengan kata datang ini? Terang itu telah datang ke dalam dunia. Saudara, apa artinya Kristus datang? Padahal dia ada di mana-mana. Tentu, saudaraku, kata datang di sini bukan di dalam pengertian secara eksistensi. Dari tidak ada, sekarang menjadi ada. Bukan. Bukan pula secara geografis. Dari tidak ada di sini, sekarang dia ada di sini. Bukan, saudaraku, karena Kristus ada di mana-mana. Tidak ada satu tempat di mana dia tidak ada, dan dia ada di mana-mana. Tapi, saudaraku, kata datang ini kita bisa mengerti sebagai dalam pengertian sebuah relasi. Ia mendekat. Saudaraku. Contoh misalnya dalam Kejadian pasal 3. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, di sana dikatakan bahwa Allah menghampiri manusia. Dia berjalan menghampiri mereka di pagi yang sejuk itu dan menyapa mereka, "Di manakah engkau, Adam?"
Nah, saudaraku, ketika itu Allah ada di mana-mana, tetapi Allah menunjukkan dirinya sedang mendekat kepada manusia yang sedang berusaha menjauh dari dia. Saudaraku, jadi bukan masalah Allah itu eksis atau tidak eksis, atau Allah ada di sini atau tidak ada di sini. Faktanya Allah itu ada di mana-mana. Tetapi ketika dikatakan terang itu datang, artinya terang itu menghampiri, terang itu mendekat di dalam relasi. Yesaya 59 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua mengatakan demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Terjemahan yang lebih tepat mungkin artinya begini. Yang membuat kamu tidak bisa melihat wajah Allah itu adalah dosa-dosamu. Jadi saudaraku, Allah itu sebenarnya tidak jauh. Allah bahkan lebih dekat daripada nafas kita. Tetapi yang membuat kita jauh itu adalah dosa-dosa kita. Dan ketika Allah itu mendekat, itu artinya Allah ingin menyelesaikan tembok-tembok pemisah di antara kita dengan Allah. Saudaraku, ini yang dimaksud dengan dia datang. Nah, saudaraku, di dalam kata Allah itu datang, di sini ada sebuah pergerakan. Pergerakan itu bukan secara eksistensi, bukan secara geografis, tapi pergerakan secara relasi. Allah membuka dirinya, bukan hanya membuka dirinya, dia menghampiri kita. Inilah Allah yang dinyatakan dalam kitab suci, saudaraku. Bahwa Allah adalah Allah yang aktif mencari. Dia Allah yang aktif menjangkau. Dia adalah Allah yang mengejar. Dia bukan Allah yang menunggu. Saudaraku, bahkan ketika Natal ini kita tidak harapkan terjadi, Allah tidak pernah berhenti menghampiri Anda dan saya. Saudaraku, dia adalah Allah yang berbeda dengan ilah atau berhala yang pasif, yang berhenti, yang duduk di sana. Dalam Mazmur 115 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8, saudaraku, di sini pemazmur mengkontraskan antara Allah yang sejati dengan ilah. Mazmur 115 ayat 4 sampai 8. Berhala-berhala mereka, kata pemazmur, adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Saudaraku, inilah gambaran dari berhala, tetapi berbeda sekali dengan Allah. Berhala-berhala itu adalah bikinan imajinasi manusia yang sekalipun seolah-olah mempunyai kelengkapan untuk beraktivitas, tetapi mereka tidak hidup. Berbeda sekali dengan Allah, sekalipun dia tidak terlihat, tetapi dia terus-menerus beraktivitas. Dan lebih pastinya adalah bahwa Allah adalah Allah yang datang, mendekat, mencari, mengejar Anda dan saya. Dan ini adalah atas inisiatif Allah sendiri. Allah berinisiatif mendekatkan dirinya kepada saudara dan saya, orang-orang berdosa ini. Saudaraku, Natal bukan Natal jikalau di dalam setiap perayaan itu kita tidak sampai kepada satu titik kebenaran ini, bahwa Allah mencari manusia. Sang anak manusia datang kepada saudara dan saya. Yang kedua, saudaraku, dia datang untuk apa? Kristus datang untuk memberi hidup, dan hidup itu adalah hidup di dalam kelimpahan. Apa artinya, saudaraku? Nah, saudaraku, dalam perjanjian baru ada 3 kali ayat, 3 kali frase anak manusia datang itu muncul. Saudaraku. Menarik sekali ya. Anak manusia datang, setidaknya 3 kali. Saudaraku. Yang pertama tercatat dalam Matius pasal 11. Matius pasal 11 ayat yang ke-19. Ketika Tuhan Yesus sedang berkunjung di rumah Zakius, saudaraku, makan di sana, dan kemudian orang Farisi berkata, dia ini
Makan kok sama orang berdosa. Nah, di sana kemudian Tuhan Yesus katakan, Anak Manusia datang. Ia makan dan minum. Dia menjadi sahabat pemungut cukai. Dia menjadi sahabat orang berdosa. Itu kata Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 19. Dalam Matius pasal 20 ayat 28. Di sana Tuhan Yesus berkata, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dia datang bukan untuk menerima, tetapi untuk memberi. Memberi hidup, memberikan nyawanya. Lukas pasal 19 ayat 10. Saudaraku, di sana dikatakan bahwa Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudaraku, dari ketiga bagian Alkitab yang menceritakan tentang Anak Manusia datang ini, kita melihat, saudaraku, bahwa kedatangannya mempunyai sebuah misi. Kedatangannya mempunyai satu tujuan yang pasti. Kedatangannya bukan sesuatu yang aksidental, kecelakaan, atau sesuatu yang baru dirancang kemudian hari. Tetapi kedatangannya sudah direncanakan sejak kekekalan. Dan Allah mengutus anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Anak Manusia datang untuk memberi hidup. Allah mencari saudara dan saya. Dia mencari kita ketika kita menyembunyikan diri. Dia mendekat kepada kita ketika kita berusaha menjauh darinya. Allah peduli kepada saudara dan saya hari ini di sini. Pada saat kita abai terhadap Dia. Allah mengingat air mata, kesulitan, penderitaan kita. Pada saat kita melupakan Dia dan berusaha mencari ilah yang lain. Allah mendamaikan orang-orang berdosa dengan dirinya. Ketika saudara dan saya orang-orang berdosa ini terus-menerus berusaha untuk melukai hati. Saudaraku, bukankah ini gambaran dari Allah di dalam Alkitab kita? Bukankah ini gambaran yang kita bisa lihat dalam hampir semua cerita, kisah di dalam kitab suci? Adam dan Hawa, saudaraku. Ketika mereka jatuh dalam dosa, apa yang mereka lakukan? Mereka bersembunyi. Mereka menyematkan daun pohon ara. Mereka berusaha untuk melakukan kamuflase, saudaraku. Karena mereka sedang ada di taman. Mereka menyematkan daun supaya mereka tidak terlihat. Mereka berpikir, Allah tidak bisa melihat saya. Tetapi apa yang dilakukan Allah? Allah tidak menghardik mereka, menurunkan guntur, petir, dan halilintar untuk menyambar mereka saat itu juga. Tetapi Allah justru datang, mencari, mendekat, berdialog dengan lemah lembut. Dan memberikan penyelesaian-penyelesaian yang sifatnya kekal. Saudaraku, ketika Raja Daud jatuh dalam dosa, dia berusaha bersembunyi di balik tahtanya. Dia berusaha melupakan apa yang dia sudah perbuat. Sekalipun Tuhan sudah memberikan kepada dia banyak sekali peringatan. Tapi akhirnya, saudaraku, Batsyeba memberikan pesan bahwa aku hamil, kata Batsyeba. Daud bingung, dia tidak bisa lari. Tetapi dia masih berusaha membuat skenario-skenario untuk lepas dari kesalahannya. Untuk abai terhadap keadilan Tuhan. Untuk tidak peduli kepada kehadiran Allah. Yang tadinya dia pernah sebut sebagai gembala yang baik. Takkan kekurangan aku itu. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan tidak membiarkan Daud terus-menerus berkanjang di dalam dosa. Tuhan mengirimkan Nathan untuk membawa Daud mendekat kepada Tuhan. Saudara perhatikan, inisiatif mendekat tidak pernah berasal dari manusia. Manusia selalu berusaha menyembunyikan diri. Tetapi Allah yang datang. Di perjanjian baru, tidak kurang, saudaraku. Tuhan sengaja lewat di mana Sakyus itu tinggal. Sehingga ketika mendengar keramaian, Sakyus tertarik, siapa ini yang datang? Yesus sang Rabi, aku mau melihat dia. Dia lari jauh-jauh ke depan, kemudian dia naik ke atas pohon untuk bisa melihat karena Sakyus orang yang pendek. Dia bukannya orang pendek, dia pemungut cukai, dia dijauhi, secara fisik tidak menguntungkan.
Hal yang dia miliki adalah uang dan predikat sampah masyarakat. Tetapi saudaraku, Tuhan Yesus menghampiri Zakius ketika Zakius tidak sanggup menghampiri Yesus. Zakius, turunlah, hari ini aku akan makan di tempatmu. Apa yang saudara akan bayangkan jikalau hari ini Tuhan berkata, keluarlah dari dosamu, aku mau singgah di keluargamu. Aku mau singgah di dalam batinmu. Aku mau singgah dan mengubah kehidupanmu. Zakius membuka dirinya, dan dia berikan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara lihat Petrus. Petrus menyangkal dirinya dan berusaha melarikan diri dari Allah sejak dia menyangkal Yesus 3 kali. Dia kembali ke danau itu dan menjadi penjala ikan lagi, padahal dia tahu Allah memanggil dia untuk menjadi penjala manusia. Mulai sekarang, kamu bukan lagi penjala ikan, tetapi engkau penjala manusia. Tetapi Petrus balik menjala ikan. Bukan Petrus datang kepada Tuhan minta ampun, tetapi Tuhan yang menghampiri Petrus dan bertanya kepadanya, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan merestorasi Petrus ketika Petrus tidak ingin disembuhkan. Demikian pula kisah ini seperti kisah Anda dan saya. Mungkin masa-masa pandemi ini membuat saudara dan saya semakin sadar bahwa kita ini orang berdosa. Kita bukan orang yang tangguh. Ketika kesulitan datang, menerpa, menghimpit, menggencet kita dari kanan kiri secara ekonomi, relasi dengan keluarga, belum lagi kita bergumul dengan dosa-dosa pribadi kita. Yang sebelum pandemi itu nggak muncul, saudara. Waktu pandemi, waduh bermunculan. Saudara overwhelmed, saudara merasa seperti tenggelam, seperti berada di tengah badai dan saudara akan tenggelam. Dan berseru, Tuhan tolong aku. Dan Tuhan ada di sana. Saat ini, di sini, dalam hati Anda dan saya. Dan Tuhan ingin datang untuk memberi hidup kekal. Dia tidak datang sebagai seorang ekonom. Dia tidak datang melulu hanya sebagai tabib. Dia bisa menyembuhkan, tetapi dia tidak menyembuhkan semua orang selama dia ada di dunia. Dia bisa memberikan kelimpahan harta, tetapi dia tidak memberikan harta kepada semua orang. Tetapi satu hal yang dia pasti berikan kepada orang yang memintanya, yaitu hidup yang kekal. Bukan hidup biasa, bukan hidup umur panjang, bukan. Tetapi hidup bersama dengan Allah, seperti yang Tuhan Yesus sendiri katakan dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Inilah yang dia berikan. Saudaraku, yang jauh melampaui apa yang manusia bisa harapkan di Natal ini, jauh melampaui apa yang iblis dan dunia bisa tawarkan kepada saudara dan saya. Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Sekali lagi ya, mengenal ini artinya memiliki hubungan karib, memiliki relasi yang karib. Sehingga bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12, di sana Rasul Yohanes juga mengatakan, dan inilah hidup yang kekal itu, bahwa barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup, ia tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Artinya apa, saudaraku? Memiliki hubungan yang diperdamaikan dengan Allah Bapa, dan ini akan berdampak sampai selama-lamanya di dalam kekekalan. Penderitaan di dunia akan berakhir, kemiskinan akan selesai, masalah-masalah kita akan berlalu, saudaraku, cepat atau lambat, minimal. Paling lambat nih, pada saat kita mati. Tetapi, saudaraku, masih menanti kita jutaan tahun setelah kita mati, atau mungkin miliaran tahun, bahkan tidak terhitung sampai selama-lamanya, di mana saudara dan saya harus tentukan posisi kita sejak di dunia ini. Karena kita mengatakan kita hanya mati satu kali, dan setelah itu kita dihakimi. Dan barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia datang untuk memberi hidup yang kekal, bukan hidup ecek-ecek di dunia ini. Dia memberikan kepada kita harta yang tidak dimakan oleh ngengat dan karat, bukan harta yang hari ini kita punya, besok bisa habis.
Dia tidak memberikan kita semata-mata kesehatan tubuh yang sangat ringkih, yang sangat rapuh di muka bumi ini. Sangat mudah kita itu jatuh sakit, tetapi dia memberikan, menjanjikan kepada saudara dan saya tubuh kebangkitan yang tidak dimakan oleh waktu maupun oleh apapun. Mungkin saudara sudah pernah mengenal seorang bernama Nick Vujicic, seorang yang dilahirkan tanpa tungkai, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Kakinya cuma kecil ya, tungkainya itu dia sebutnya drumstick. Satu kali Nick Vujicic menceritakan pengalamannya di India. Ketika dia mengunjungi satu kota bernama Mumbai, dia melakukan beberapa rangkaian pelayanan pemberitaan Injil di sana. Dan kemudian selesai acara itu dia diajak oleh salah seorang rekan, orang lokal di sana untuk pergi ke sebuah tempat yang dikenal sebagai Red District, distrik merah. Ini tempat di mana pelacuran itu terjadi. Red District itu seluas kira-kira 40.500 meter persegi atau 10 are kira-kira, 10 are. Terdiri dari 250-an rumah dan tiap rumah mempekerjakan 6 gadis sebagai pekerja seks komersial. Dan kan setiap gadis yang ada di Red District ini biasanya adalah anak-anak yang datang dari desa, datang dari kota, datang dari keluarga yang broken. Mereka dijual oleh orang tuanya dengan seharga $700. Nah, saudaraku, sesampainya di sana, Nick Vujicic diajak untuk bertemu dengan seorang nenek tua yang usianya itu sekitar 90 atau sampai 95 tahun. 90-an tahun. Dan nenek ini sudah lumpuh terakhir kali itu 4,5 tahun. Sudah selama 4,5 tahun terakhir dia lumpuh, saudaraku. Dan kemudian dikatakan bahwa Nick Vujicic doakan dia, kalau memang Allahmu adalah Allah yang hidup, sembuhkan dia. Nick Vujicic bilang, bukan saya menyembuhkan, Allah saya menyembuhkan. Oke, kalau Allahmu adalah Allah yang benar, sembuhkan dia. Berdoalah. Nah, Nick Vujicic agak gamang, kemudian dia bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan gerakkan dia untuk mendoakan. Maka dia berkata, mari kita berdoa. Dia berdoa, amin. Kemudian dia minta nenek ini untuk berdiri. Waktu nenek ini berusaha berdiri, dia tidak bisa, saudaraku. Kemudian Nick Vujicic berkata, ayo kita berdoa lagi. Dia bingung, kalau tidak berdiri bagaimana? Apakah nama Tuhan akan dipermalukan? Saudaraku. Tapi gerakan dalam hatinya itu jelas sekali. Doakan, berdoa. Nah, kemudian kali kedua dia berdoa, saudaraku, doa itu belum selesai, maka nenek ini tiba-tiba bergerak dan mulai berusaha berdiri, dan akhirnya dia bisa berdiri, saudaraku. Sehingga ketika Nick Vujicic selesai berdoa, melihat nenek ini berdiri, bukan hanya berdiri, dia berjalan, bahkan lompat-lompat dalam hatinya, aduh, jangan lompat-lompat. Engkau baru saja sembuh, nanti kalau patah lagi bagaimana? Tapi kemudian nenek ini berdiri, berjalan, melompat dengan sukacita, saudaraku. Maka Nick Vujicic mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, adik dari nenek ini segera masuk ke dalam ruang sebelah. Di sana ada beberapa berhala. Dia sujud menyembah, dan kemudian Nick Vujicic, no, jangan. Kamu ingat bahwa engkau sudah berdoa kepada berhala-berhala itu sekian tahun, dan tidak ada hasilnya. Dan saat ini ketika dia berjalan tuh karena saya berdoa kepada Allah yang benar, Allah yang sejati, maka sembahlah dia Allah yang sejati di dalam Yesus Kristus itu. Akhirnya keluarga itu dimenangkan bagi Tuhan. Singkat cerita, saudara. Ketika Nick Vujicic keluar dari rumah itu, orang-orang bertanya kepada dia, kamu tahu siapa wanita tua itu? Enggak, saya enggak tahu. Kamu tahu siapa dia? Akhirnya diberitahu, saudaraku, dia adalah wanita yang memulai seluruh aktivitas di Red District ini sejak tahun 1960. Dia memulai rumah bordil yang pertama, membuka cabang, dan seterusnya. Semua bisnis sex trafficking, sex slaves, perbudakan seks itu terjadi. Dia yang memulai. Dan sudah ada 40.000 budak seks berputar di Red District. Tetapi saudara perhatikan, orang yang sudah sedemikian jauh,
membuat banyak sekali puluhan ribu orang menderita, kehilangan masa depan. Tidak terhitung lagi berapa ratus ribu keluarga yang sudah hancur karena praktek kegelapan itu. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan dia. Tuhan datang ke dalam red district itu. Tuhan menyentuh dia, memberikan dia hidup kekal. Mungkin saudara saat ini berada di sumur yang dalam. Kita sedang terjebak di dalam lumpur hisap kehidupan, masa-masa sulit. Tetapi pada saat yang sama, saudara memberanikan diri untuk datang bersama-sama merayakan Natal, mungkin secara online. Saudaraku, Tuhan tidak menjanjikan kesembuhan kepada semua orang. Tuhan tidak menjanjikan masalah itu akan selesai. Tetapi Tuhan menjanjikan sesuatu yang lebih berarti daripada apa yang saudara dan saya harapkan. Natal yang saudara dan saya tidak pernah harapkan, itu yang Tuhan berikan, bahwa Dia datang untuk memberi hidup. Ketika saudara dan saya tidak menantikan Natal seperti itu, Dia tetap hadir. Saat ini, saudaraku dan saya membuka hati kita. Tuhan, Engkau jauh melampaui akal pikiranku. Engkau tidak seperti yang aku harapkan, tetapi aku percaya, aku beriman bahwa Tuhan Yesus Kristus datang untuk memberikan aku hidup yang kekal, hidup di dalam relasi dengan Allah, sehingga di dalam relasi itu aku akan menghadapi masalah demi masalah. Kalau dulu aku menghadapinya dengan kekuatanku sendiri, kalau dulu aku melakukannya dengan hikmatku sendiri, tetapi sekarang Tuhan, aku tidak mau sendirian. Aku mau mengiring Engkau, aku mau mengikut Engkau. Natal ini akan menjadi Natal yang berbeda, karena aku mau mempersembahkan hidupku kepada Tuhan. Pakai aku di dalam konteks yang sudah messy ini. Tuhan, aku mau. Tuhan berkarya. Terang itu datang ke dalam kegelapan. Kegelapan tidak berhasil menguasainya. Tetapi barang siapa menerima Dia, kepadanya akan diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, sekalipun berada di tengah kegelapan. Sekalipun berada di tengah kegelapan. Ya, sekalipun Anda dililit oleh berbagai macam kesulitan, sekalipun kondisi fisik Anda semakin drop, tetapi Tuhan akan memberikan kepada Anda hidup sebagai anak-anak Allah. Hidup yang dipenuhi dengan kuasa. Bukan hidup seperti yang diharapkan dunia, tetapi hidup seperti yang sudah direncanakan oleh Allah. Hidup yang bernilai kekal. Di Natal ini, kita memperingati Sang Anak Manusia yang datang, mendekat, untuk memberi hidup kekal kepada mereka yang menerima Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya bertanya kepada Anda sekalian, dimanapun Anda berada, maukah engkau menerima Dia, Sang hidup, Sang terang? Mari kita berdoa.